Jika suatu hari dunia kembali berada di ambang kehancuran, jika negara-negara besar saling mengancam dengan senjata pemusnah massal, lalu satu pertanyaan besar muncul di benak banyak orang Indonesia. Kenapa Indonesia tidak punya senjata nuklir? Padahal Indonesia adalah negara besar, penduduk keempat terbanyak di dunia, wilayah luas, posisi strategis, sumber daya melimpah. Namun hingga hari ini, Indonesia tetap tanpa senjata nuklir. Apakah karena tidak mampu? Atau justru karena sebuah pilihan yang sangat sadar dan berisiko besar? Indonesia sebenarnya bukan negara asing terhadap teknologi nuklir. Sejak lama, Indonesia sudah memiliki reaktor nuklir untuk riset. Tenaga ahli nuklir juga ada. Bahkan bahan baku nuklir pun bukan hal yang mustahil. Secara teknologi dasar, Indonesia bukan nol. Lalu, kenapa sampai sekarang Indonesia tidak melangkah lebih jauh? Jawabannya tidak sesederhana takut atau tidak mampu. Pertama, mari kita bicara soal doktrin pertahanan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih jalur politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak mau terikat blok kekuatan manapun, tidak mau menjadi alat Amerika, tidak mau menjadi bayangan Rusia atau Cina. Sementara senjata nuklir adalah simbol politik blok dan ancaman global. Begitu sebuah negara memiliki nuklir, maka negara itu otomatis masuk radar kekuatan dunia. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kebijakannya dicurigai. Indonesia memilih tidak masuk ke permainan itu. Kedua, senjata nuklir bukan alat perang biasa. Nuklir bukan sekedar senjata. Ia adalah pernyataan niat. Negara yang punya nuklir tidak hanya berkata, kami bisa bertahan, tapi juga berkata, jika perlu, kami siap menghancurkan segalanya. Dan Indonesia sejak awal tidak ingin dikenal sebagai negara dengan wajah itu. Ketiga, ada faktor keamanan regional. Asia Tenggara adalah kawasan yang relatif stabil dibanding Timur Tengah atau Eropa Timur. Indonesia adalah jangkar stabilitas kawasan ini. Jika Indonesia memiliki senjata nuklir, maka negara-negara tetangga akan merasa terancam. Efek dominonya sangat berbahaya. Negara A mulai memperkuat militer, negara B merasa tertinggal, negara C mulai mencari aliansi militer. Perlombaan senjata pun akan dimulai, dan Indonesia justru bisa menjadi sumber ketegangan, bukan penyeimbang. Keempat, ada faktor ekonomi dan sanksi internasional. Mengembangkan senjata nuklir bukan proyek murah. Biayanya luar biasa besar, dan risikonya lebih besar lagi. Begitu Indonesia dicurigai mengembangkan nuklir militer, tekanan ekonomi bisa datang, investasi asing bisa kabur, sanksi bisa dijatuhkan. Pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia siap menukar stabilitas ekonomi dengan status nuklir? Hingga hari ini, jawabannya masih tidak. Namun, ini bukan berarti Indonesia lemah. Justru sebaliknya, Indonesia membangun pertahanan dengan cara berbeda. Fokus pada pertahanan teritorial, kekuatan konvensional yang terus diperkuat, diplomasi aktif untuk mencegah konflik besar. Indonesia memilih bertahan tanpa harus mengancam dunia. Lalu, pertanyaan terakhir yang paling penting, apakah Indonesia suatu hari akan memiliki senjata nuklir? Jawabannya bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal situasi dunia. Jika suatu hari kawasan Asia Tenggara berubah drastis, ancaman eksistensial muncul, dunia benar-benar masuk era konflik besar, maka pilihan-pilihan yang hari ini dianggap mustahil bisa saja dipertimbangkan ulang. Namun hari ini, Indonesia masih memilih jalur paling berani, menjaga kedaulatan tanpa nuklir, bertahan tanpa menjadi ancaman global. Dan justru disitulah letak kekuatan Indonesia. Karena dalam dunia yang dipenuhi senjata pemusnah massal, menahan diri kadang adalah strategi paling berbahaya sekaligus paling kuat. Menurut kalian, apakah Indonesia perlu nuklir di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dan ingin terus mengikuti informasi seputar dunia militer, pastikan kalian klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, saya pamit, sampai bertemu lagi di konten berikutnya, hanya di Dalam Militer. Salam hormat untuk para penjaga NKRI.